Kalau dalam falsafah Jawa itu witing tresno jalanan saka kulino. Adanya rasa suka atau rasa cinta itu tumbuh karena terbiasa. Kalau sekarang ini biasanya di medsos ya, dunia maya itu ada istilahnya cinlok, cinta lokasi. Adanya cinta lokasi itu bukan cinta kepada lokasi, tapi cinta yang tumbuh karena satu lokasi. Setiap hari bertemu di tempat yang sama, asalnya terbiasa, biasa saja. Oh si ini. Karena terus-terusan setiap hari terbiasa, mulai menyapa, mulai bertanya dan seterusnya. Akhirnya tumbuh. Alhamdulillah ada yang selingkuh karena terbiasa. Nah, oleh karena itu kembali ke sholat ini kenapa disuruh dibiasakan? Karena dengan terbiasa mengerjakan sejak dini, maka ketika datang akil baliknya dia sudah terbiasa, sudah tumbuh rasa cinta dengan sholat itu. Kalau kita ingat mungkin dahulu, mungkin sekarang alhamdulillah kita dengar adzan langsung bersiap-siap berwudu, kemudian langsung berangkat ke masjid misalnya. Tapi beberapa 10 tahun yang lalu mungkin atau 20 tahun yang lalu mungkin kita ingat hanya adzan kayak dulu misalnya. Nah itu karena kita belum terbiasa, jadi terasa berat. Tapi kalau sudah terbiasa, setiap hari sudah kayak ini Pak, akhirnya ringan saja, nggak ada beban sama sekali. Nah itulah makanya gimana caranya anak-anak kita ini ketika masuk usia balik dia sudah tidak ada beban untuk melaksanakan sholat, bahkan sudah tumbuh yang namanya cinta karena terbiasa tadi. Muru auladakum bisolati idza balagu sab'an. Nah, ini ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Hakim. Kemudian kata beliau sahihun ala syarti Muslim. Jadi hadis ini sahih menurut syarat yang diterapkan oleh Imam Muslim, tetapi tidak dimasukkan dalam Sahih Muslim. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat jika sudah masuk usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu asron. Dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji. Dan pisahkanlah tempat tidurnya di antara mereka. Nah, jadi kalau sudah 10 tahun harus dipisah tempat tidurnya. Nah, karena mendekati akil balik, nanti untuk menghilangkan atau menghindari kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Selanjutnya adabul faraid, jumlah fardu faraid, berarti fardu, jumlah sholat fardu itu ada berapa? Yaitu al-faraidul lati faradahu Allah taala fil yaumi wal lailah khamsun. Sholat fardu dalam satu hari satu malam itu jumlahnya adalah 5 sebagaimana yang sudah biasa kita kerjakan: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Fa'an ibnu Mahiris anna rajulan min bani Kananah yudda al-Muhtazi sami'a rajulan bisa yudda Aba Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Kananah yang disebut atau biasa dipanggil Al-Muhtaji, dia mengatakan mendengar seorang laki-laki yang sering disebut
Aba Muhammad. Nah, jadi mungkin ini adalah beliau ini punya anak yang namanya Muhammad. Jadi di Riau Aba Muhammad. Nah, kalau kita Abah Muhammad, ayahnya Muhammad. Tapi bukan Muhammad Rasulullah, Muhammad yang lain. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sholawatun katabahunallahu 'alal ibad man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Rasulullah bersabda, khamsu sholawatin. Jadi 5 sholat atau 5 sholat 5 waktu katabahunallahu 'alal ibad, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyadkhulahul jannah. Maka barang siapa yang mengamalkan 5 sholat waktu itu dan tidak menghilangkan sebagian, atau tidak, artinya tidak meninggalkan sebagiannya, mungkin 1 kali atau 2 kali, atau mungkin istighfafan bihaqqihinna, meninggalkan atau menghilangkan untuk mengurangi jumlahnya, misalnya rakaatnya, atau mengurangi tata caranya. Karena lahu indallahi ahdun ayyadkhulahul jannah, maka orang tersebut memiliki perjanjian dengan Allah untuk dimasukkan surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu indallahi ahdun. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan 5 sholat waktu itu, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Nah, sebaliknya, kalau yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka seolah-olah dia sudah mengadakan perjanjian kepada Allah bahwasanya nanti akan dimasukkan ke surga. Maka sebaliknya, yang tidak melaksanakan sholat-sholat tersebut, maka tidak ada perjanjian dengan Allah. Jadi Allah tidak punya tanggung jawab untuk memasukkannya ke surga. Insa'a adzabahu wa insa'a ghafara lahu. Nah, sudah terserah Allah. Kalau dia tidak mengerjakan sholat, ya akhirnya semuanya terserah Allah. Apakah mau diadab? Kalau mau diadab, diadabnya. Kalau kasihan, diampuninya. Nah, karena dia tidak punya perjanjian. Nah, kalau kita mengerjakan, kemudian misalnya naudzubillah hendak diadab, kita bisa menagih janjinya. Nah, ya Allah, bukankah kami sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, kenapa kami diadab atau kami tidak dimasukkan surga? Misalnya, itu kita bisa menuntut. Nah, tapi kalau yang tidak melaksanakan sholat, ya nggak bisa apa, diadab dia sudah terima, diampuni, alhamdulillah, syukur. Kemudian selanjutnya dalam riwayat yang lain, wa an Talhah bin Abdi Ubaidillah anna Arabiyan ja'a ila Rasulullah. Dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya ada orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas sholawat. Orang Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kabar atau beritahu kepada saya apa saja yang difardukan Allah, yang diwajibkan Allah dari sholat. Jadi sholat yang mana saja yang
diwajibkan oleh Allah. Begitu ya, maksudnya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, as-shalawatul khamsu illa an tatawwa syai'an. Salat 5 waktu itulah yang difardukan, yang diwajibkan. Illa an tatawwa syai'an. Nah, selain daripada itu maka hukumnya sunnah atau tatawwu. Atau bisa juga diartikan kecuali engkau ingin menambah sholat-sholat yang lain. Faqala akhbirni madza faradallahu alayya minas shiyam. Kemudian bertanya lagi, beritahu saya apa saja yang difardukan, yang diwajibkan Allah kepadaku dari puasa, kata Arab Badui tadi. Maka kata Rasulullah, faqala sahur Ramadan illa an tatawwa syai'an. Yang wajib dari puasa adalah puasa bulan Ramadan. Nah, kecuali engkau mau menambah atau kecuali engkau ingin menambah puasa yang lain, nah, berarti hukumnya tidak lagi fardu tetapi sunnah. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa Arafah dan seterusnya. Faqala akhbirni madza faradallahu alayya minaz zakat. Selanjutnya bertanya lagi, beritahu kepadaku apa yang diwajibkan dari zakat. Qala fa'akhbarahu Rasulullah bisara'il Islam kullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan ya, semua syariat Islam atau apa saja yang diwajibkan dalam syariat Islam. Tapi tidak didetailkan lagi di sini. Faqala, setelah dijelaskan misalnya zakat yang wajib, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Kemudian haji bagi yang mampu dan seterusnya. Maka di akhir dia mengatakan, si Arab Badui tadi mengatakan, faqala walladzi akramaka la atatawwa syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Demi Allah ya, atau demi zat yang memuliakanmu, wahai Rasulullah, ya artinya demi Allah, aku tidak akan menambah sesuatu pun. Nah, jadi si Arab Badui ini hanya ingin menggawe yang wajib-wajibnya saja. Nah, karena mau mengamalkan sunnah. Mungkin terlalu sibuk atau bagaimana, wallahu a'lam. Tetapi aku juga tidak akan mengurangi. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Kadang mau menambah, tapi kadang juga mengurangi. Jadi yang wajib itu benar-benar dikerjakan, tidak ada tambahan tapi tidak juga dikurangi atau dilewatkan sedikit pun. Faqala Rasulullah SAW, aflaha in shadaqa au dakhala jannah in shadaqa. Maka kata Rasulullah, jika kamu benar-benar mengerjakannya tanpa mengurangi ataupun menambah, kamu sudah termasuk orang yang beruntung. Aflah, beruntung atau sukses. Jadi jangan khawatir misalnya menjadi orang yang rugi dan seterusnya. Au dakhala jannah, atau engkau akan masuk surga. In shadaqa, jika benar-benar kamu amalkan dengan sebaik-baiknya, meskipun hanya yang wajib-wajibnya saja, dengan syarat tidak dikurangi. Sudah wajibnya saja, kalau masih kurang-kurang ya jangan mengharap kesuksesan atau jangan mengharap surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.